Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi hari ini kita bertemu dalam pembelajaran tematik. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti itu teman-teman, sekarang jawabnya ya. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, seperti itu, sudah semangat. Miss harap teman-teman di rumah selalu menjaga kesehatan. Ya, di musim banyak virus seperti ini, teman-teman harus peduli ya sama tubuh kita, tubuh teman-teman. Karena kita sudah diberi anggota tubuh yang lengkap, kita harus menjaganya dengan baik. Teman-teman bisa makan makanan yang bergizi. Seperti biasa teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajaran kita diberkahi Allah dan selalu diberi kelancaran, kita memulainya dengan membaca doa sebelum belajar. Seperti biasa, teman-teman saksikan video doa sebelum belajar berikut ini. Ikuti ya teman-teman. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Alhamdulillah, kita semua sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hari ini teman-teman akan mempelajari subtema 2 pembelajaran 3. Ya, jadi di subtema 2 pembelajaran 3 ini teman-teman juga banyak mempelajari berbagai materi. Apa aja Miss materinya? Oke, simak ya yang akan Miss beritahu materi yang akan dipelajari hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari posisi yang tepat pada saat duduk dan pada saat membaca. Yang kedua, kita juga akan mempelajari cara berhitung 1 sampai 10 dengan menggunakan jari. Dan yang terakhir, teman-teman juga akan belajar atau mengetahui waktu yang tepat untuk tidur dan waktu yang tepat untuk bangun di pagi hari. Nah, itu 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita ke materi hari ini, teman-teman, Miss akan tes lagi teman-teman dengan materi yang sudah dipelajari pada minggu lalu. Kok minggu lalu Miss? Salah, maksudnya kemarin waktu hari Senin ya. Coba Miss tes. Yang pertama, panca indera. Ada berapa teman-teman panca indera itu? Ada 5 Miss. Betul. Apa saja teman-teman panca indera itu? Ada lidah, ada hidung, ada mata, ada telinga, dan ada kulit. Apa fungsi hidung? Untuk membau atau mencium bau. Apa fungsi lidah? Untuk mengecap rasa makanan atau minuman. Apa fungsi kulit? Kulit untuk merasa. Apa fungsi mata? Gampang nih. Untuk melihat Miss, betul. Apa fungsi telinga? Untuk mendengar. Betul sekali teman-teman kelas 1, semuanya hebat-hebat. Teman-teman, Miss mau tanya, di sini apakah ada teman-teman kelas 1 yang suka membaca? Ada tidak?
Kalau ada, apa sih buku yang sering dibaca oleh teman-teman? Buku cerita, Miss. Buku nabi, Miss. Buku hewan, Miss. Ya, buku apa saja boleh dibaca ya teman-teman, asal bukunya sesuai dengan umur teman-teman bacanya. Ya. Nah, coba sekarang teman-teman praktekkan cara teman-teman ketika duduk dan membaca buku. Coba teman-teman praktekkan yang di rumah. Teman-teman contohkan bagaimana cara teman-teman ketika sedang membaca. Sudah dipraktekkan teman-teman? Kalau sudah, nah kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu posisi duduk dan posisi saat membaca. Nah, di sini kita akan membahas macam-macam posisi duduk, apakah posisinya benar atau tidak. Nah, dan kita juga akan mempelajari posisi ketika membaca yang benar dan tidak benar. Sesuai gak sama teman-teman di rumah? Kita lihat ya. Teman-teman boleh buka bukunya atau teman-teman boleh lihat di layar. Pada buku, teman-teman boleh melihat di halaman 51. Nah, di situ kita akan membahas cara membaca yang tepat atau posisi tubuhnya ketika membaca. Sudah dibuka teman-teman? Nah, teman-teman boleh perhatikan gambar yang ada pada layar. Teman-teman perhatikan dulu ya, ada gambar atas dan gambar bawah, itu ada posisi duduk dan posisi membaca. Nah, setelah teman-teman lihat gambar tersebut, teman-teman sudah bisa menilai ya, mana kira-kira posisi duduk yang baik dan posisi membaca yang baik. Nah, dari ketiga gambar tentang posisi duduk, teman-teman bisa lihat yang mana yang paling membuat teman-teman nyaman ketika melakukannya. Dan ketika membaca, yang mana posisi yang nyaman dan yang benar untuk ketika teman-teman membaca buku. Nah, teman-teman bisa dilihat pada layar atau pada buku teman-teman. Nah, di sini sudah diberitahu ada 3 posisi duduk saat membaca ya. Yang paling kiri ternyata adalah posisi duduk yang paling benar ketika membaca. Yang 2 lainnya tidak benar karena ada tanda silangnya. Kenapa sih yang posisi paling kiri itu paling benar? Karena dia duduknya dengan tegak ya, badannya tegak, tidak miring ke kanan atau tidak miring ke kiri ya, jadi dia duduknya tegak. Karena kalau seperti itu, kalau tegak akan membuat tulang kita tetap tegak, tidak miring-miring tulangnya ya. Ngeri nanti kalau miring-miring, teman-teman jalannya juga jadi miring dong. Posisi tubuh saat membaca juga tidak membungkuk ya teman-teman. Tadi harus tegak posisinya, tidak boleh membungkuk seperti ini ya. Nanti kasihan, tulang teman-teman jadi sakit. Selanjutnya ada 3 gambar lagi tentang jarak membaca buku ya. Yang mana teman-teman dari ketiga gambar ini jaraknya yang benar yang mana? Coba teman-teman lihat ya. Nah, ternyata yang benar ada di sebelah kiri lagi teman-teman. Jadi dia jaraknya tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Kalau yang tengah itu jaraknya dia melihatnya dekat sekali ke bukunya. Dia nunduk sekali ke bukunya. Mungkin bisa tidak terlihat tulisannya. Nah, yang ketiga itu dia membaca bukunya juga sambil tiduran. Tidak boleh teman-teman kalau sambil tiduran karena menghalangi cahaya. Ya. Jadi yang paling benar adalah yang di sebelah kiri. Kenapa sih Miss? Dia benar. Yang pertama, dia duduk ketika membaca buku. Jadi ketika membaca buku tidak boleh sambil tiduran karena bisa merusak mata kita ya. Kasihan matanya, sudah diberi Allah yang bagus, yang sehat, tapi kita rusak. Yang kedua, kenapa sih Miss dia benar? Yaitu dia membacanya dari jarak aman. Tadi tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh bacanya.
Yang ketiga, dia membacanya di tempat terang. Ya, jadi kalau membaca buku, cari tempat yang terang, jangan di tempat gelap. Kalau di tempat gelap, tulisannya nanti bisa tidak terlihat. Dan mata kita juga akan sakit kalau membaca di tempat yang gelap. Jadi carilah tempat yang terang. Selanjutnya, pada halaman 52, teman-teman bisa melihat ada gambar Lani dan teman-temannya sedang bermain di taman. Teman-teman, coba perhatikan gambar berikut ya, atau gambar yang ada di buku teman-teman di halaman 52 tersebut. Teman-teman perhatikan dulu ya gambarnya ya. Nah, pada gambar tersebut ada banyak anak-anak yang sedang bermain di taman. Ya, teman-teman lihat. Nah, ketika bermain, semua anak menggunakan seluruh anggota tubuhnya untuk bermain. Yang pertama, Benny menendang bola. Ketika menendang bola berarti menggunakan anggota tubuh apa, teman-teman? Tangan? Bukan. Apa yuk yang benar ketika menendang bola? Kaki. Betul sekali. Jadi ketika menendang, gunakan kaki. Lani mencium bunga dengan hidung. Ya, jadi Lani sedang mencium bunga dengan hidung. Iya, kalau mencium bau, ya dengan hidung, bukan dengan mulut. Emangnya bunganya mau dimakan? Siti mengamati kupu-kupu di atas bunga. Nah, Siti sedang mengamati atau sedang melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga. Berarti kalau Siti mengamati, Siti menggunakan apa, teman-teman? Menggunakan mata. Kedua matanya digunakan untuk melihat kupu-kupu. Dayu melihat burung-burung terbang. Nah, sama seperti Siti, Dayu juga melihat dengan menggunakan matanya. Ya. Edo bermain layang-layang. Teman-teman lihat, Edo bermain layang-layang menggunakan apa ya? Menggunakan tangan. Betul sekali. Edo bermain layang-layang dengan menggunakan tangan. Nah, jadi teman-teman, semua anak yang ada di gambar tersebut, mereka bermain dengan menggunakan seluruh anggota tubuh yang sudah diberikan oleh Allah. Ya, kita semua juga kalau sedang bermain, sedang belajar, atau sedang melakukan sesuatu, pasti menggunakan seluruh anggota tubuh. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu belajar menghitung dari 1 sampai 10 menggunakan jari. Ya, kita akan belajar menghitung menggunakan jari. Teman-teman, nanti boleh ikuti Miss atau boleh dilihat pada layar ya, bagaimana cara menggunakan jari kita untuk menghitung. Oke? Yang pertama, kita akan menghitung 1. 1, teman-teman gunakan ibu jari teman-teman. Ya. 1. 1 seperti ini. 2 telunjuknya dibuka. Oke, 2. 3, buka lagi jarinya. 3. 4 buka lagi jarinya nih teman-teman nih. Ya, susah. 4 seperti ini ya teman-teman. Yang kelima, buka seluruh jari teman-teman. Ya, sudah dibuka semuanya. Ini totalnya, satu tangan ada 5 jari. 1, 2, 3, 4, 5. Kita menghitung ke 6. 6, ibu jarinya dibuka. Dan tangan yang tadi 5 dan jari yang tadi 5 dibuka juga. 7, 8 dibuka ya teman-teman, ininya tidak ikut. 8, 9 sudah 9 dan 10. Jadi total jari kita ada 10 teman-teman, jadi bisa menghitung dari 1 sampai 10. Kita ulangi ya teman-teman. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay! Teman-teman, boleh teman-teman berlatih di rumah ya. Nah, sekarang Miss akan sebutkan angkanya. Teman-teman di rumah coba tunjukkan jarinya ya. 10. Seperti ini. 9. Seperti ini. 1. Gampang nih seperti ini. 3. Gampang seperti ini. 7 gimana teman-teman? 7 seperti ini, Miss. Oke, pintar. 9 seperti apa teman-teman? 9 seperti ini, Miss. Kalau 8? 8 berarti seperti ini, Miss. Oke, pintar. Nah, teman-teman, Miss yakin teman-teman sudah pintar semua dalam menghitung menggunakan jari. Jadi, nanti kalau teman-teman ada soal yang teman-teman merasa susah, Miss, teman-teman boleh ya menggunakan jari untuk menghitung. Nah, pada halaman 54, teman-teman diminta menarik garis pada gambar jari di sebelah kiri dan cocokkan pada gambar lambang bilangan di sebelah kanan. Ini pasti mudah untuk teman-teman karena tadi kita sudah mempraktekkan yang mana yang 1, yang mana 2, jari mana yang 3. Nah, sekarang teman-teman tinggal tarik garisnya ya dari gambar jari ke lambang bilangan. Ayo teman-teman, pasti cepat mengerjakannya. Pada halaman 54, teman-teman diminta bantuannya untuk menolong Lani di taman menghitung berbagai benda-benda yang ada di taman. Ya, jadi di halaman 55 itu ada berbagai benda yang ada di taman dan teman-teman cocokkan dengan lambang bilangannya. Ya, jadi contohnya misalnya yang pertama ada bola, teman-teman hitung bolanya ada berapa? Misalnya 2, Miss. Nah, kalau ada 2 berarti teman-teman cari lambang bilangan 2 seperti apa? Ya, angka 2 seperti apa? Jika teman-teman sudah tahu angkanya seperti apa, teman-teman beri tanda checklist. Nah, checklist, teman-teman beri tanda checklist pada lambang bilangan tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Teman-teman hitung dulu bendanya yang ada di taman, lalu teman-teman checklist lambang bilangan yang sesuai dengan jumlah benda tersebut. Gampang kan? Oke, kita sampai di materi terakhir, yaitu waktu yang tepat untuk tidur di malam hari dan waktu yang tepat untuk bangun di pagi hari. Sebelumnya, Miss mau tanya, apa sih yang teman-teman lakukan sebelum tidur? Makan, Miss. Makan, masih makan teman-teman sebelum tidur. Atau minum vitamin dulu, Miss. Oh, ada yang minum vitamin. Minum susu dulu, Miss. Wah, minum susu sebelum tidur biar tambah kuat ya. Boleh. Nah, kalau teman-teman tidur jam berapa? Jam 12, Miss. Hah, jam 12. Nah, kalau kelas 1 tidak boleh teman-teman tidur lebih dari jam 8. Jadi teman-teman jam 8 sudah tidur ya, biar besok pagi bisa beraktivitas lagi. Jangan sampai jam 12 karena nanti paginya akan ngantuk ya. Terus jam berapa, Miss? Jam 8 tadi Miss bilang ya. Jam 8 atau maksimal di jam 9 teman-teman kelas 1 sudah tidur ya, biar besok pagi bisa bangun pagi, sholat subuh, olahraga, dan bisa belajar kembali. Nah, setelah teman-teman tidur, teman-teman bangun di pagi hari. Apa kegiatan yang teman-teman lakukan setelah bangun tidur? Ke kamar mandi, Miss. Ngapain ke kamar mandi? Oh, mungkin mau pipis ya. Apalagi? Wudu, Miss, wudu. Wah, soleh-soleha sekali nih teman-teman kelas 1. Mau sholat subuh ya? Atau mau sholat duha? Emang bangunnya jam berapa? Baru udah sholat duha.
Nah, jangan lupa teman-teman untuk merapikan tempat tidurnya ya, merapikan selimut, merapikan bantalnya. Nah, pada halaman 56, teman-teman diajak untuk melihat aktivitas Siti ketika sebelum tidur. Yang pertama, Siti melakukan gosok gigi dulu. Jadi sebelum tidur, Siti menggosok giginya. Teman-teman juga lakukan ya seperti yang dilakukan Siti, menggosok gigi. Nah, Siti tidur ketika malam hari. Siti tidurnya tepat waktu, tidak sampai begadang sampai malam tidurnya, tidak ya, supaya besok paginya Siti bisa bangun pagi. Siti harus tidur dengan lelap agar badan menjadi sehat. Jadi kalau tidurnya nyenyak, tidurnya lelap, paginya badan kita rasanya akan enak teman-teman, akan sehat, akan segar ya. Kalau tidurnya tengah malam jam 12 lewat, itu besok paginya badan kita lelah, badan kita capek, kitanya ngantuk. Jadi teman-teman tidurnya tidak boleh sampai jam segitu ya. Nah, besok bangun pagi-pagi. Besok Siti ke sekolah, jadi tidurnya jam 8 saja karena besoknya Siti mau ke sekolah teman-teman. Kalau kita belum boleh ya bertemu di sekolah teman-teman. Jadi teman-teman tetap bangun pagi karena teman-teman akan belajar dari rumah. Yang terpenting sebelum tidur teman-teman harus selalu menggosok gigi. Kenapa Miss harus menggosok gigi? Karena ketika kita tidur, kuman-kuman akan bekerja di mulut kita. Jadi misalnya nih, sebelum tidur kita makan, terus kita lupa menggosok gigi. Nah, kuman-kuman sisa-sisa makanan itu akan membuat gigi kita bolong, gigi kita rusak gitu. Jadi teman-teman harus selalu menggosok gigi sebelum tidur ya, agar kuman-kuman yang ada di mulut kita tidak membuat gigi kita rusak. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, seperti biasa teman-teman, Miss mau meminta teman-teman untuk membuat video di rumah. Videonya tentang anggota tubuh. Gimana Miss videonya? Videonya yaitu isi videonya teman-teman menunjuk anggota tubuh teman-teman dan sebutkan kegunaannya. Anggota tubuhnya yang teman-teman ketahui aja ya. Misalnya kepala, fungsinya untuk apa, gunanya. Terus mulut, gunanya untuk apa, hidung gunanya untuk apa. Jadi teman-teman tunjuk anggota tubuhnya, lalu sebutkan kegunaan anggota tubuh tersebut ya. Misalnya, Assalamualaikum Miss, namaku Lydia. Aku akan menunjuk bagian tubuhku dan menceritakan kegunaannya. Mata untuk melihat, kulit untuk merasa, hidung untuk mencium bau, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman videonya. Teman-teman silakan membuat video di rumah dengan bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya. Jika sudah selesai, teman-teman boleh kirimkan ke Miss. Oke teman-teman, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.